Pernahkah kalian merasa hubungan yang dulu penuh kehangatan tiba-tiba berubah menjadi rapuh dan jauh? Mari kita bongkar alasan terbesarnya yang menyumbang 80% kegagalan hubungan, agar kalian bisa mengambil pelajaran dan membangun koneksi yang lebih kuat di masa depan. Bayangkan ada 3 pertanyaan kunci yang selalu muncul dalam setiap hubungan. Apa yang membuat hubungan itu tumbuh dan berkembang? Apa saja yang bisa berjalan salah? Dan bagaimana cara kita memperbaikinya? Di balik semua itu, terdapat beberapa hal yang sering menjadi fondasi runtuhnya hubungan. Bukan hanya sekedar 1 atau 2 hal, melainkan seringkali masalah yang saling terkait. Ketidakpedulian, penghinaan, pengabaian, dan bahkan bentuk kekerasan. Meskipun bukan dalam bentuk agresi besar, namun bisa berupa agresi mikro yang sangat merusak. Ketidakpedulian muncul ketika kalian mulai merasa bahwa pasangan sudah tidak lagi peduli dengan perasaan, pikiran, atau bahkan keseharian kalian. Ini lebih dari sekedar kehilangan minat. Ini adalah ketika sikap merendahkan dan menganggap pasangan tidak penting mulai merayap masuk ke dalam hubungan. Padahal intinya setiap manusia ingin merasa dihargai dan berarti. Kalian ingin merasa bahwa keberadaan kalian di mata pasangan sangat penting, bahwa mereka peduli, bangga, dan menginginkan yang terbaik untuk kalian. Selanjutnya, ada pengabaian. Ketika pasangan sudah mulai menerima satu sama lain begitu saja, tanpa usaha untuk terus berinovasi atau memberi perhatian lebih, itu bisa membuat hubungan menjadi statis. Seringkali, setelah mengikat janji suci, muncul perasaan puas diri dan malas yang membuat perhatian satu sama lain luntur. Kalian mungkin menemukan bahwa prioritas sudah bergeser. Lebih banyak waktu dan energi dialokasikan untuk hal-hal lain, seperti pekerjaan atau bahkan benda-benda material, sehingga keintiman dalam hubungan terabaikan. Ingatlah, kunci untuk membangun hubungan yang kuat adalah dengan selalu menunjukkan kepedulian dan menghindari sikap acuh tak acuh. Jangan biarkan rasa dingin dan keterasingan menyelinap masuk. Teruslah berusaha agar pasangan merasa dihargai dan dicintai. Karena pada akhirnya, perasaan itu adalah fondasi dari setiap hubungan yang bermakna. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, kalian bisa mengubah arah hubungan yang mungkin mulai rapuh menjadi ikatan yang lebih kokoh dan penuh kasih. Jangan biarkan hal-hal kecil berkembang menjadi masalah besar. Mulailah dari sekarang untuk selalu menjaga kehangatan dan kepedulian dalam setiap interaksi kalian. Pernahkah kalian merasa heran kenapa seringkali dalam hubungan kita perlakuan yang kasar dan merendahkan justru dianggap biasa? Luar biasa kan? Bagaimana perilaku seperti itu bisa hidup layaknya kaktus yang tumbuh di gurun, tanpa usaha tapi tetap ada. Padahal kita semua tahu, jika berbicara atau bertindak kasar seperti itu di kantor, dengan polisi, atau bahkan di jalan, konsekuensinya akan jauh lebih berat. Tapi anehnya, ketika itu terjadi dengan pasangan, seringkali kita berpikir, mereka kan keluarga, mereka akan selalu ada. Karena itulah, dalam hubungan, kita seringkali merasa aman untuk melontarkan kata-kata atau tindakan yang penuh penolakan dan agresi, meskipun kita bukan membicarakan kekerasan fisik yang ekstrim. Lalu, bagaimana bisa kita sampai ke titik seperti itu setelah semua momen jatuh cinta, keintiman, dan romantisme? Jawabannya sederhana. Hubungan yang awalnya begitu mengagumkan mulai kehilangan cermin keinginan untuk saling memuliakan. Seolah-olah ketika perasaan itu memudar, secara otomatis muncul berbagai bentuk perilaku negatif yang telah kita pelajari sejak kecil, seperti hubungan dengan orang tua atau pengasuh kita. Di rumah, kita belajar tentang kepercayaan,
kesetiaan, komitmen, berbagi, menerima, bahkan rasa cemburu dan posesif. Semua itu membentuk dasar bagaimana kita berinteraksi di kemudian hari. Jadi, mari kita refleksikan bersama. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang keintiman fisik, tetapi juga tentang bagaimana kalian saling menghargai, menghindari kata-kata yang merendahkan, dan terus membangun kepercayaan. Jangan biarkan masa lalu atau kebiasaan yang telah tertanam sejak kecil mengaburkan pandangan kalian tentang cinta yang sejati. Mulailah dengan mengakui perasaan, menghormati pasangan, dan terus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang bisa menghancurkan kebahagiaan bersama. Kalian punya kekuatan untuk membangun hubungan yang lebih baik, asalkan terus ingat nilai saling menghargai dan mencintai dengan sepenuh hati. Bayangkan, untuk pertama kalinya umat manusia bereksperimen dengan konsep memilih satu pasangan untuk berbagi keintiman dalam jangka panjang. Hubungan yang intim, terhubung, dan penuh kehangatan di tengah harapan hidup yang kini semakin panjang. Kalian memiliki satu pasangan untuk berbagi hidup selama 60 tahun. Ide yang luar biasa, namun juga penuh tantangan dalam menjaga gairah terus menyala. Tantangan itu muncul ketika dalam hubungan jangka panjang, baik pria maupun wanita harus menemukan cara untuk mempertahankan keinginan. Penelitian menunjukkan bahwa wanita cenderung cepat merasa bosan dengan monogami dibandingkan pria. Sementara pria mungkin bisa mempertahankan ketertarikan karena mereka lebih fokus pada pengalaman secara menyeluruh. Wanita sering merasa bahwa keintiman pasca pernikahan kehilangan romansa dan cerita yang menggoda. Bagi banyak wanita, seluruh pengalaman harus menyentuh setiap aspek emosi dan fisik, dari rayuan halus hingga momen-momen penuh antisipasi yang membuat hubungan terasa hidup. Intinya, hubungan jangka panjang adalah tentang menemukan keseimbangan antara keintiman mendalam dan kemampuan untuk terus mengeksplorasi gairah. Seperti dalam permainan rayuan, terkadang kalian perlu mendekat perlahan, memberikan ruang, dan membiarkan antisipasi tumbuh. Saat momen itu tiba, keintiman yang terbangun dari proses itu akan terasa lebih bermakna. Kalian memiliki kekuatan untuk menjaga hubungan tetap hidup dan menggairahkan, asalkan terus berinovasi dan saling mendukung di setiap tahap. Semakin terus untuk menciptakan kisah cinta yang tak hanya bertahan lama, tapi juga penuh gairah, koneksi, dan makna. Inilah yang membuat keinginan akan satu pasangan menjadi begitu ideal. Kalian menginginkan seseorang yang mampu memberikan keamanan, kehangatan, dan juga kejutan-kejutan kecil yang menjaga misteri dalam hubungan. Bayangkan, kalian ingin merasa nyaman namun tetap ingin mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan. Itulah cita-cita agung dalam cinta yang harmonis. Keinginan itu sendiri adalah apa adanya, sebuah dorongan alami dalam diri kita. Kalian mungkin pernah merasakan kekosongan atau kehilangan semangat ketika terjebak dalam rutinitas yang membuat diri menjadi mati rasa. Entah itu karena terlalu banyak menghabiskan waktu di telepon, terlalu sering memeriksa email, makan berlebihan, atau bahkan melewatkan olahraga. Semua itu bukan soal seks, melainkan bagaimana kalian mengatur dan membangkitkan hasrat dari dalam diri sendiri. Kalian yang bertanggung jawab atas gairah dan keinginan itu. Hal yang membuat seseorang benar-benar menarik adalah ketika mereka berada dalam kondisi alami mereka. Entah itu saat berada di alam, terhubung dengan teman, berolahraga, bermain musik, atau sekedar mendengarkan lagu yang membuat energi dan vitalitas. Dari sinilah muncul kepercayaan diri yang luar biasa, yang justru menjadi daya tarik utama dalam hubungan jangka panjang. Jadi, mengapa tidak mencoba sesuatu yang berbeda? Lupakan sejenak konsep kencan malam, cobalah bertemu di siang hari. Ketika kalian masih penuh semangat,
ketika kalian masih memiliki energi untuk benar-benar hadir bagi satu sama lain. Sesuatu yang sederhana, tetapi seringkali terlewatkan. Mengapa tidak tinggal lebih lama di rumah di pagi hari? Bukan hanya ketika kalian merasa tidak enak badan, tetapi karena kalian sadar bahwa itu penting. Hubungan jangka panjang membutuhkan usaha. Seks dalam hubungan yang berkomitmen seringkali bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi sesuatu yang direncanakan dan diprioritaskan. Bukan hanya tentang bercinta, tetapi tentang memberikan waktu khusus untuk satu sama lain, tanpa gangguan. Ini adalah ruang di mana keintiman bisa tumbuh, di mana kedekatan bisa berkembang, dan dari sana mungkin saja gairah itu muncul dengan alami. Tetapi sayangnya, banyak orang tidak melakukan ini. Mereka terjebak dalam rutinitas tanggung jawab, menjalani cinta, komitmen, pengasuhan, tugas-tugas rumah tangga, mencari keamanan. Lalu, ketika rasa bosan muncul, mereka bertanya-tanya, "Kenapa begini?" Padahal, jawabannya sederhana. Tidak ada misteri, tidak ada kejutan, tidak ada resiko. Keinginan membutuhkan resiko, bukan resiko dalam arti bahaya, tetapi resiko emosional. Keinginan tumbuh ketika kalian membawa sesuatu yang baru ke dalam hubungan, ketika kalian berani tampil berbeda dari biasanya, ketika kalian mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan. Ketika kalian merasa benar-benar terlibat dalam sesuatu, kalian akan merasa lebih hidup, lebih terjaga. Bandingkan dengan ketika kalian hanya duduk santai, nyaman, tapi tanpa ada hal yang benar-benar terjadi. Yang membedakan adalah rasa ingin tahu. Saat kalian penasaran, kalian cenderung mencondongkan tubuh ke depan, memperhatikan, membuka diri terhadap hal-hal baru. Sebaliknya, ketika kalian merasa sudah cukup, tidak ingin diganggu oleh apapun, kalian menutup diri dari pengalaman baru. Sayangnya, posisi inilah yang sering terjadi di rumah. Zona nyaman yang perlahan-lahan membunuh gairah. Ketika orang berkata, itu butuh terlalu banyak usaha. Coba pikirkan, apakah kalian akan berkata seperti itu dalam bisnis kalian? Tidak. Dalam bisnis, kalian selalu mencari cara untuk berkembang, meningkatkan performa, menciptakan sistem penghargaan, bonus, dan intensif. Tapi mengapa di kehidupan pribadi tidak ada sistem seperti itu? Mengapa dalam hubungan banyak yang berpikir, untuk apa repot-repot? Padahal perbedaan antara hubungan yang berkembang dan yang merana ada pada mereka yang mau menciptakan sistem insentif internal sendiri. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Apa saja bentuk intensif yang efektif dalam hubungan jangka panjang? Salah satu hal yang paling mendasar, yang bahkan diajarkan sejak kecil adalah ucapan tolong dan terima kasih. Kedengarannya sederhana, tetapi banyak orang berhenti mengucapkan kepada pasangannya. Seberapa sering kalian berterima kasih untuk hal-hal kecil? Terima kasih sudah membantuku. Terima kasih sudah menjemput anak-anak. Terima kasih sudah ada di sini. Penghargaan seperti ini membuat seseorang merasa dihargai, diakui, dan dilihat keberadaannya. Jadi, mulailah dari hal-hal kecil. Jangan hanya melakukan yang minimum sekedar agar tidak dimarahi,
atau agar tidak ada konflik. Lakukan sesuatu yang ekstra, bukan karena kalian harus, tetapi karena kalian ingin. Berikan ruang bagi pasangan kalian untuk tetap menjadi dirinya sendiri, dengan minat, hobi, dan lingkaran sosialnya sendiri. Tidak semua hal harus dibagikan, dan tidak semua harus dilakukan bersama. Ruang individu dalam hubungan justru menciptakan kegaguman, dan dari sanalah rasa penasaran serta gairah bisa terus tumbuh. Jadi, jangan hanya fokus pada bagaimana pasangan bisa memenuhi kebutuhan kalian. Sebaliknya, pikirkan juga bagaimana kalian bisa menciptakan hubungan yang sehat dan penuh apresiasi. Hubungan yang baik tidak dibangun dari tuntutan satu arah, tetapi dari keseimbangan antara memberi dan menerima. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.